Bab 431. Akuisisi. Setiap gerakan Zhao Yu berada di bawah pengawasan Long Chen, dan pikirannya tidak dapat lepas dari wawasan Long Chen. Namun, Qi Xin tidak menyadarinya, jadi dia mengangkat kepalanya dan meminum anggur yang telah diberi obat bius itu. Long Chen tidak mengingatkan Qi Xin, karena dia sering menghadiri acara seperti itu. Jika dia tidak memperingatkannya, dia akan menderita di masa depan. Oleh karena itu, Long Chen memutuskan untuk mengikuti alur cerita dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kemudian, ia akan perlahan-lahan membereskan kekacauan itu. Bagaimanapun, semuanya berada di bawah kendalinya. Setelah minum, acara resmi dimulai. Tiba-tiba, Qi Xin mengerutkan kening. "Ada apa?" tanya Long Chen. "Saya merasa sedikit pusing, dan wajah saya panas. Saya harus ke kamar mandi untuk mencuci muka." Qi Xin berbisik. "Kalau begitu kau boleh pergi," kata Long Chen. Dia tahu obatnya sudah berefek. Anak buah Zhao Yu pasti sedang menunggunya di kamar mandi. Begitu Qi Xin memasuki kamar mandi, tiga pria bergegas menghampirinya dan menahannya. "Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan?" Ekspresi Qi Xin berubah. Ia meronta namun tak bisa bergerak, seluruh tubuhnya terasa lemas. "Qi Xin, oh, Qi Xin. Kau akan dihukum karena bersikap kasar kepada Presiden Zhao kita. Ada pria kuat yang menunggumu di ruangan ini. Video perselingkuhanmu dengannya akan disinkronkan di layar lebar di aula acara agar semua orang bisa melihatnya." Seorang pemuda tertawa sinis. "Sayang sekali. Wanita secantik itu dinikmati oleh pria itu. Sayang sekali. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Mari kita tonton siaran langsungnya. Senang bisa bersemangat, haha." Ketiga pria itu tertawa jahat dan membawa Qi Xin ke kamarnya. Pada saat yang sama, mereka melapor kepada Zhao Yu. Setelah mengetahui bahwa dia telah berhasil, senyum Zhao Yu menjadi semakin cemerlang, dan dia menantikan pertunjukan besar yang akan segera berlangsung. Pada saat ini, Long Chen diam-diam meninggalkan tempat kejadian dan pergi ke kamar. Pada saat kritis, Long Chen menerobos masuk. Ia mengangkat tangannya dan menjatuhkan pria kekar itu. Ketiga pemuda itu pun ikut dikendalikan dan dilempar ke tempat tidur. Kemudian, Long Chen mengangkat Qi Xin dan mulai mendetoksifikasinya. Qi Xin segera mendapatkan kembali kekuatan dan kesadarannya. Wajahnya pucat karena ketakutan, dan ia mencengkeram lengan baju Long Chen erat-erat. "Jangan takut, sekarang semuanya baik-baik saja." Long Chen menghibur. "Aku tidak menyangka si bajingan Zhao Yu begitu kejam." Qi Xin menggertakkan giginya. "Jangan khawatir, aku akan membantumu menyelesaikan ini. Bukankah dia ingin menonton pertunjukan yang bagus?" Long Chen tertawa jahat. "Aku akan membantunya membuat pertunjukan yang besar." "Ah, bagaimana caranya? Jangan bilang kamu mau siaran langsung bareng aku." Qi Xin curiga. "Bodoh, keluarlah dan tunggu aku," kata Long Chen. Qi Xin berjalan keluar pintu dengan patuh. Setelah Qi Xin pergi, Long Chen membuat ketiga pemuda itu berhalusinasi dan mengira pria kekar di tempat tidur adalah Qi Xin. "Pergilah dan bersenang-senanglah dengannya," Long Chen berkata sambil tersenyum. Suaranya seolah memiliki kekuatan magis yang membuat ketiga pemuda itu menerkam lelaki kekar itu. Kemudian, pertunjukan besar dimulai. Long Chen meninggalkan ruangan dan diam-diam kembali ke aula bersama Qi Xin. Mereka mengamati dalam diam di sudut yang sangat tersembunyi. Di atas panggung, Zhao Yu memperkirakan sudah waktunya dan langsung berkata, "Semuanya, Qi Xin sepertinya menghilang. Kita tidak bisa absen dari acara sepenting ini. Ayo kita buka kamera pengawas dan lihat apa yang sedang dilakukan si cantik Qi Xin. Apa ini menyenangkan?" "Haha, tentu saja. Direktur Zhao, cepatlah. Banyak orang mencemooh. Orang-orang ini semuanya palsu. Baiklah, kita akan segera mulai." Zhao Yu menyeringai dan memerintahkan seseorang untuk menyalakan layar, langsung mengalihkan layar ke ruangan yang telah disiapkan. Pada akhirnya, gambar yang muncul di layar mengejutkan semua orang. Dia melihat tiga pemuda dengan marah menginjak-injak seorang pria kekar. "His, ini, apa ini? Apa ini? Sial, mataku sakit. Bukankah ini pengawal pribadi Presiden Zhao? Kau benar-benar menyukainya." Orang-orang terperangah tak percaya. Wajah Zhao Yu juga merah karena marah, tidak dapat mengerti. "Apa yang dilakukan bajingan-bajingan ini? Bukankah kau memintaku untuk menangkap?" Zhao Yu baru saja menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba ia menutup mulutnya. Ia menyadari bahwa ia telah mengatakan hal yang salah karena ia terlalu marah. Akan tetapi, meskipun ia hanya mengatakan separuhnya, semua orang masih dapat membayangkan separuhnya lagi. Ternyata Zhao Yu ingin menipu Qi Xin, tetapi dia gagal. "Zhao Yu, saya tidak menyangka bahwa sebagai CEO Universe Entertainment, pikiran Anda akan begitu gelap dan kotor." Qi Xin dan Long Chen berjalan keluar bersamaan. Melihat Qi Xin dalam kondisi sempurna, Zhao Yu bingung.
Dia telah melihat Kisin meminum segelas anggur itu dengan mata kepalanya sendiri, dan dia juga mengetahui bahwa anak buahnya telah membawa Kisin ke kamar itu. Namun, mengapa Kisin berdiri di sini, baik-baik saja. Tapi sekarang, Zhao Yu tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kisin, jangan bicara tanpa berpikir. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Kau mau berdalih, cibir Kisin. Aku akan memeluk mereka erat-erat dan menginterogasi mereka. Lagi pula, kau bisa memeriksa kamera pengawas di sekitar sini. Kurasa kita bisa menemukan kebenarannya. Kau juga bisa menghapus rekaman CCTV dari periode waktu tertentu dan menggunakan segala macam alasan, tapi itu tidak akan menghentikan publik untuk tahu seperti apa dirimu, CEO Universe Entertainment. Kisin, kita semua ada di industri ini. Jangan terlalu keras. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kata-kata Zhao Yu tulus dan sungguh-sungguh. Mengancam pacarku. Long Chen berjalan keluar selangkah demi selangkah. Zhao Yu menatap Long Chen dan tiba-tiba menyadari bahwa anak ini pasti telah mengetahui rencananya dan menyelamatkan Kisin. Memikirkan hal ini, raut wajah Zhao Yu berubah muram ketika ia berkata, kau tidak berhak bicara. Aku akan mempermalukan Kisin dengan membiarkanmu masuk. Kalau kau terus bicara, aku akan menyuruh petugas keamanan mengusirmu. Hehe, apa ini pertama kalinya kamu ikut acara kelas atas? Hargai dan ambil lebih banyak foto supaya bisa dipakai untuk membuat cangkir di lingkaran teman-temanmu. Hiburan alam semesta kecilmu begitu gila. Long Chen mengerutkan kening. Memangnya kenapa kalau aku sombong? Keluar saja. Zhao Yu kehilangan kesabarannya. Dia yakin bahwa Long Chen telah merusak rencananya. Long Chen tertawa. Bagaimana mungkin orang sepertimu menghentikan presiden? Mulai hari ini, kau dipecat. Jangan coba-coba bekerja di industri ini lagi. Ying Luo, kau mengancamku. Ayo, coba. Jika kau tidak bisa melakukannya, maka kau akan menjadi aib bagi Kisin, Zhao Yu mencibir. Baiklah, tunggu saja. Long Chen menghubungi nomor Xialing. Akuisisi Universe Entertainment. Long Chen berkata, larang CEO Universe Entertainment, Zhao Yu, dari seluruh industri. Baiklah, katanya. Xialing tidak menanyakan alasannya dan langsung mengesampingkan segalanya untuk menangani masalah ini secara pribadi. Saat Long Chen menutup telepon, Zhao Yu mengejeknya lagi. Namun, hanya 3 menit kemudian, Zhao Yu menerima telepon dari atasannya. Apa yang kau lakukan? Kenapa Presiden Grup Dragon Shadow meneleponku? Paman Zhao, aku tidak melakukan apapun. Zhao Yu terkejut. Bajingan, itu kan grup bayangan naga, apalagi menginjakku saja sudah mudah. Mulai sekarang, tamatlah riwayatmu, seluruh industri akan melarangmu, dan hiburan kosmik juga akan berganti pemilik. Apa kau puas? Minta maaflah pada mereka dengan benar, atau kau bahkan tak akan bisa hidup seperti anjing. BSB 432. Meninggal dalam kecelakaan. Setelah menutup telepon, wajah Zhao Yu sangat pucat. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Long Chen, pemuda yang selalu dipandang rendah olehnya. Kamu, panggilan telepon yang baru saja kamu lakukan, apakah itu ke orang-orang dari kelompok Dragon Shadow? Zhao Yu bertanya. Ya, ada apa? Tanya Long Chen acuh tak acuh. Apa kau puas? Tawamu tadi begitu keras dan penuh ejekan. Tertawalah lagi agar aku bisa mendengarnya. Siapa kamu? Zhao Yu bertanya sambil menggertakkan giginya. Siapapun dari kelompok bayangan naga, jika aku menyuruh mereka pergi ke timur, mereka tidak akan berani pergi ke barat. Kau pikir aku ini siapa? Long Chen berkata dengan tenang. Wah, saat dia mengatakan itu, seluruh tempat menjadi gempar. Wajah Zhao Yu memucat karena ketakutan. Kamu bosnya. Kamu benar-benar bodoh. Long Chen mulai kehilangan kesabarannya. Zhao Yu teringat kata-kata pamannya. Melihat tatapan dingin Long Chen, Zhao Yu masih takut. Saudara Long, saya buta. Mohon maafkan saya. Zhao Yu membungkuk, suaranya rendah. Dia tidak ingin bersikap begitu rendah, tetapi jika dia benar-benar dilarang oleh seluruh industri dan statusnya sebagai presiden dicabut, dia akan jatuh ke dasar lembah. Apa yang baru saja kau lakukan? Ayo, beritahu semua orang. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kakak, aku benar-benar tahu kesalahanku. Bicaralah, katanya. Nada bicara Long Chen tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Zhao Yu menggertakkan giginya dan berkata, aku jatuh cinta pada Kisin. Ketika ku dengar Kisin sudah punya pacar, aku sangat marah sampai-sampai aku membius anggurnya. Aku ingin menghancurkan reputasinya. Aku bukan manusia. Aku binatang. Aku tahu aku salah. Kumohon, kakak, beri aku kesempatan lagi. Ledakan. Ledakan. Semua orang terkejut ketika mendengar kata-katanya. Bagaimana bisa CEO Universe Entertainment melakukan hal kotor seperti itu? Itu tidak benar. Tidak heran pacar Kisin begitu marah. Jika ini adalah masyarakat lama, Zhao Yu pasti sudah mati.
Di dunia sekarang, membunuhnya saja tidak terlalu berat. Sungguh hina. Banyak orang angkat bicara. Namun Zhao Yu tidak peduli, karena dia tahu bahwa selama Long Chen memberinya kesempatan, perkataan orang lain tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu, Zhao Yu menatap Long Chen dengan penuh semangat, menunggunya berbicara. Seharusnya kau berlutut dan meminta maaf, bukan padaku, ujar Long Chen acuh tak acuh. Saya mengerti, saya mengerti. Zhao Yu menghadap Qixin dan berlutut di tanah dengan keras, bersujud dan mengakui kesalahannya. Qixin melirik Long Chen, mengetahui bahwa dia tidak akan pernah memaafkan Zhao Yu. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berkata dengan tegas, kau harus membayar harga atas kesalahanmu. Sekalipun kau bersujud sampai kepalamu pecah, aku tidak akan memaafkanmu. Orang berstatus tinggi sepertimu akan menyakiti banyak gadis. Jadi, kau harus keluar dari industri ini. Mendengar kata-kata Qixin, semua orang mulai bertepuk tangan. Wajah Zhao Yu pucat pasi saat ia berdiri. Tidak apa-apa kalau kau tidak mau memaafkanku. Qixin, jangan pikir kau bisa berbuat sesuka hati hanya karena kau sudah berhubungan dengan orang penting. Apa kau benar-benar berpikir pimpinan perusahaan kelas dunia seperti Dragon Shadow Group akan menikahimu? Aku hanya main-main. Pada akhirnya, kau hanyalah mainan. Jangan benar-benar berpikir kau orang baik. Tidak apa-apa kalau aku, Zhao Yu, meninggalkan lingkaran ini, tapi aku bisa melihat akhirmu. Kau benar-benar tak berdaya. Semoga berhasil, kata Qixin dingin. Haha, ada apa? Berani-beraninya kau membunuhku. Lucu sekali, aku kaya. Bahkan jika aku berhenti dari bisnis ini, aku masih bisa hidup bebas. Mobil mewah, villa, mobil cantik, aku tidak kekurangan apapun. Benarkah? Zhao Yu. Long Chen mendekati Zhao Yu selangkah demi selangkah. Pernahkah kau berpikir kau tidak akan bisa menghabiskannya? Apa maksudmu? Kau ingin membunuhku? Ayo, aku mohon, bunuh saja aku. Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Zhao Yu berkata dengan nada meremehkan. Oh, aku tidak akan membunuhmu, tapi kamu mungkin mati dalam kecelakaan. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Saat suara Long Chen jatuh, Zhao Yu tiba-tiba tergelincir. Seketika, tubuh Zhao Yu kehilangan keseimbangan. Dengan suara keras, kepalanya membentur meja di sebelahnya, dan darah pun menyembur keluar. Akan tetapi, sebelum dia bisa melakukan itu, pisau dan garpu di atas meja tiba-tiba terbang dan menusuk langsung ke tenggorokan Zhao Yu. Zhao Yu meninggal seketika. Seluruh prosesnya tampak seperti kecelakaan. Mata semua orang terbelalak tak percaya. Apakah ini benar-benar kecelakaan? Kerumunan orang menatap Long Chen dengan kagum. Semua orang tahu bahwa ini kemungkinan besar bukan kecelakaan. Semuanya, sayang sekali Zhao Yu jatuh dan meninggal. Kalian semua bisa kembali dan melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Oh ya, mulai hari ini, Qixin akan menjadi presiden Universe Entertainment. Jika kalian bersedia bertahan, lakukanlah dengan baik untuk Qixin. Di belakang Universe Entertainment, ada Dragon Shadow Group, jadi mereka tidak kekurangan uang. Kalian hanya perlu menjalankan bisnis kalian dengan baik. Long Chen berkata sambil tersenyum. Baiklah, katanya. Aku lebih dari bersedia mengikuti kakak Kimin. Ini bagus. Banyak orang yang bersemangat. Terutama banyak karyawan lama Universal Entertainment yang sangat gembira. Hal ini secara tidak langsung membuktikan betapa mereka tidak menyukai Zhao Yu, mantan bos mereka. Qixin terkejut dan menatap Long Chen. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen akan memberinya hiburan kosmik. Apakah ini sebuah pengakuan? Qixin merasa sangat terkejut. Setengah jam kemudian, Qixin dan Long Chen keluar dari gedung. Qixin berbalik, menatap Long Chen, dan bertanya, apa maksudmu dengan memberiku teman? Tidak banyak, hanya saja itu buang-buang uang. Zhao Yu itu terlalu sombong, jadi meskipun aku membelinya, aku tidak bisa mengelolanya. Biar kau saja yang mengelolanya. Lagi pula, kau di bidang ini, tahukah kau caranya? Tentu saja, kau harus melaporkan pendapatan ke grup Dragon Shadow tepat waktu, kau tidak bisa menyimpan semuanya sendiri. Long Chen berkata sambil tersenyum. Aku tidak bermaksud begitu. Qixin menghentakkan kakinya. Aku benar. Aku benar. Kau baik sekali padaku. Apa kau tidak punya perasaan padaku? Aku bukan Zhao Yu. Aku tidak akan meneteskan air liur di tubuhmu, jadi kamu tenang saja. Long Chen berkata sambil tersenyum. Kenapa kau tidak ngiler? Qixin menendang Long Chen. Aku ingin kau ngiler di atas tubuhku. Kau gila. Long Chen bingung harus tertawa atau menangis. Gadis-gadis seharusnya menjaga diri mereka sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku memberimu hiburan semesta. Ini bukan masalah besar. Anggap saja ini hadiah kecil. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku tidak peduli. Mulai sekarang, aku milikmu. Qifang berkata, ada begitu banyak orang di acara itu. Banyak orang di area laut mengambil foto dan video.
Kau akan segera masuk dalam pencarian populer, dan semua orang akan tahu bahwa kau pacarku. Jika kau tidak bertanggung jawab, reputasiku akan hancur di masa depan. Orang-orang akan mengatakan bahwa kau mencampakkanku dan kau harus bertanggung jawab. Sial, kejam sekali. Apalagi, Kisin berkata dengan sengit, kalau aku hancur, aku akan datang ke rumahmu dan tinggal di sana. Aku tidak akan pernah pergi bahkan jika aku dipukuli sampai mati. Bukankah itu sama saja dengan menjadi wanitamu? Jadi, pikirkanlah sendiri. Kau bisa memutuskan bagaimana menyelesaikannya. Kalau begitu, ayo kita pergi ke malam pernikahan. Jangan buang waktu, ayo kita bertindak segera. Long Chen mengulurkan tangannya dan melingkarkan lengannya di pinggang Kisin. Bab 433. Merugikan diri sendiri. Long Chen ingin menggunakan metode radikal untuk menakut-nakuti Kisin. Namun, Kisin sangat gembira mendengar kata-kata Long Chen. Ayo pergi ke hotel. Kisin memegang tangan Long Chen dengan gembira. Melihat Kisin sama sekali tidak takut dan malah tidak sabar, Long Chen buru-buru melepaskan Kisin. Aku cuma bercanda, jangan dianggap serius. Kok bisa kayak gini? Tanya Qi Fang. Emangnya perasaan cewek gampang banget dibohongi? Emangnya aku bisa bercanda sesuka hati? Lalu apa maksudmu dengan itu? Kamu sendiri yang bilang, kalau kita mau ke kamar pengantin, ya kita harus ke kamar pengantin. Aku kan sudah janji, kok bisa kamu bilang itu cuma candaan? Aku nggak akan biarin kamu bercanda. Kisin berkata sambil menggertakkan giginya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, kata Qi Fang. Dengar, aku bahkan tidak memintamu untuk mengadakan upacara pernikahan. Aku tidak memintamu untuk melamarku. Aku tidak meminta cincinmu. Aku bersedia meresmikan pernikahan kita. Apalagi yang kau inginkan dariku? Kamu gila. Long Chen tercengang. Pokoknya, apapun yang kamu lakukan, kamu akan segera masuk dalam daftar pencarian panas. Kamu tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa kamu pacarku. Tentu saja, kau boleh mengklarifikasi, tapi kalau aku tidak setuju, orang-orang akan bilang kau bajingan yang mempermainkan perasaanku. Lalu, 48 juta penggemarku akan menenggelamkanmu. Kisin berkata sambil tersenyum. Long Chen terkejut. 48 juta orang, ini memang angka yang menakutkan dan tidak bisa diremehkan. Ponsel Long Chen tiba-tiba berdering saat dia sedang berpikir. Long Chen mengangkat telepon. Ternyata Xialing. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa masuk dalam pencarian populer? Xialing sangat terkejut. Itu, benarkah begitu? Long Chen terkejut. Lihat saja sendiri, brengsek, kau main-main lagi dan bahkan memintaku membeli Universal Entertainment, jadi ini untuk menjemput gadis-gadis. Kembalilah dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Xialing menutup telepon dengan marah. Long Chen mengeluarkan ponselnya dan membuka platform tertentu. Berita tentang dirinya dan Kisin menyebar dengan cepat. Itu adalah 3 topik teratas yang paling banyak dicari. Postingan terakhir Kisin mendapat lebih dari 1 juta komentar, dan banyak sekali orang yang mengajukan berbagai macam pertanyaan. Lihat, masih mencoba berdalih. Kisin menatap Long Chen sambil tersenyum. Kamu yang merencanakan ini. Long Chen menatap Kisin. Aku tidak. Kisin cepat-cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin menyangkal fakta bahwa aku menyukaimu. Tapi aku tidak menyangka si brengsek Zhao Yu itu akan melakukan hal yang begitu keterlaluan. Dia secara tidak langsung menyebabkan masalah ini meledak. Ini semua salah si brengsek Zhao Yu itu. Aku akan kembali dan memotong-motong tubuhnya. Tunggu aku. Long Chen berbalik dan hendak pergi. Berhenti di situ. Jangan. Kisin menarik Long Chen. Jangan pernah berpikir untuk kabur dan meninggalkanku sendirian. Ahem, jangan anggap aku orang jahat. Long Chen tertawa datar. Hehe, dasar bajingan. Lihat aku baik-baik. Bukankah kakiku panjang? Tanya Kisin sambil tersenyum tipis. Apakah bokongmu kencang? Dia membalikkan tubuhnya sedikit. Sangat bersemangat. Kakinya jenjang, bokongnya kencang. Apa ada yang salah dengan mereka? Tidak ada yang salah dengan itu. Lalu apa yang kau tunggu? Cepat ikuti aku. Kau tidak boleh menolak lagi. Kisin Qiang menyeret Long Chen ke hotel. Siapa yang sepertimu? Long Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Aku hanya lebih garang, lalu kenapa? Saya. Jangan bicara. Baiklah, tunggu saja. Aku akan memberitahumu apa itu kekejaman. Long Chen menggertakkan giginya. Aduh, aku takut sekali. Aku bahkan tidak tahu apakah kamu bisa melakukannya atau tidak. Bagus, sangat bagus, tunggu saja. Long Chen marah. Kisin sama sekali tidak menyadari kesalahan fatalnya. 1 jam kemudian, ia membayar harga yang sangat mahal. Harga ini begitu tinggi sehingga Kisin terlalu malu untuk meninggalkan hotel selama 2 hari berikutnya. Long Chen juga tidak berani pulang.
Dalam 2 hari terakhir, masalah antara dia dan Qixin menjadi semakin intens. Jika dia kembali ke rumah, dia pasti akan ditindas. Long Chen baru berani kembali setelah angin berlalu. Mengenai masalah Qixin, Long Chen merasa dirinya telah melampaui batas. Dia hanya ingin menakut-nakuti Qixin, tetapi pada akhirnya. Namun Long Chen tidak menyesalinya. Dalam kamusnya, tidak ada kata penyesalan. Dalam kehidupan, apa salahnya jika sekadar bermalas-malasan? Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Qixin telah meninggalkan Qianzu, tetapi masalah antara dia dan Long Chen belum mereda. Setelah Qixin pergi, Long Chen menerima telepon dari Zhao Churan, "Ayo cepat pulang." "Sayang, ini tidak terlalu bagus." Long Chen tertawa datar. "Kalau aku nggak urusin kamu, orang lain yang bakal urusin." "Yue Chan udah balik." Perkataan Zhao Churan mengejutkan Long Chen. Kemudian, Long Chen menutup telepon dan bergegas pulang. Saat Long Chen melihat Li Yue Chan, dia merasakan sesuatu yang asing. Li Yue Chan mengenakan gaun ungu dan memiliki ekspresi dingin dan arogan. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap Long Chen. Tatapan ini sangat asing, seolah-olah dia sedang mengamati Long Chen. Terlebih lagi, Long Chen bisa merasakan aura yang kuat dari Li Yue Chan. "Yue Chan, kamu." Long Chen ingin melangkah maju. Li Yue Chan mengangkat tangannya dan menghentikan Long Chen. "Jaga jarakmu." "Yue Chan, ada apa?" Long Chen mengerutkan kening. "Aku ingat beberapa kenanganmu. Aku tidak tahu bagaimana aku berakhir denganmu di masa lalu, tapi aku ingin memberitahumu bahwa takdir kita telah berakhir. Aku datang ke sini untuk menarik garis yang jelas di antara kita. Mulai sekarang, kau adalah kau dan aku adalah aku. Aku tidak suka bajingan." Li Yue Chan berkata dengan tegas. Pikiran Long Chen menjadi kosong seolah-olah tersambar petir. "Yue Chan, apa yang kau bicarakan?" Zhao Churan buru-buru berkata, "Jangan seperti ini. Kau hanya melupakan beberapa hal, tapi kau punya banyak sekali kenangan indah bersama Long Chen. Hanya saja kau tidak bisa mengingatnya saat ini. Jangan gegabah. Aku tidak impulsif. Aku sudah memikirkannya dengan sangat matang," kata Li Yue Chan. "Bahkan jika ingatanku pulih, aku tidak akan menyukai pria yang punya banyak wanita. Aku tidak bisa menerimanya. Karena kamu di sini untuk menentukan batas, kenapa kamu datang ke sini? Telepon saja dia untuk memberitahu." Long Chen berkata dengan suara berat. "Untuk menunjukkan ketulusan saya hanya melakukan perjalanan secara pribadi," kata Li Yue Chan. "Sekarang setelah semuanya jelas, kamu bisa pergi." Long Chen berbalik dan tidak berkata apa-apa lagi. Li Yue Chan mengerutkan kening. Sikap Long Chen membuatnya merasa sedikit putus asa. Namun, Li Yue Chan tidak banyak bicara. Ia melangkah pergi dengan langkah ringan dan cepat. Dia benar-benar meninggalkan Xia Manor begitu saja. "Long Chen, pasti ada masalah besar di sini. Yue Ying bukan orang seperti itu." Zhao Churan buru-buru berbicara. "Dia sudah kehilangan banyak ingatan. Apapun yang kukatakan, itu tidak ada gunanya. Pasti si brengsek culing itu." Long Chen menggertakkan giginya. "Long Chen, jangan bersikap tidak hormat kepada ayahku. Aku memberimu peringatan serius. Jika kau berani bersikap tidak hormat lagi, aku akan melawanmu sampai mati." Suara Li Yue Chan terdengar. "Dia bajingan, lalu kenapa?" Long Chen berkata dengan marah. "Kau benar-benar berpikir aku tidak berani melawanmu?" Li Yue Chan tiba-tiba berbalik dan menyerang Long Chen. Mantan kekasih mereka bertengkar seperti ini. Setiap gerakan Li Yue Chan dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mendekat. Long Chen takut menyakiti Li Yue Chan, jadi meskipun itu tampak seperti perkelahian, dia sebenarnya mundur. Pedang Li Yue Chan menembus perutnya. Bab 434. Satu pedang untuk mengakhiri pikiran. Long Chen menundukkan kepalanya dan menatap pedang di perutnya, lalu menatap Li Yue Chan dan tersenyum. "Kau dan aku telah mengalami banyak hal bersama, dan kita juga telah berjuang hingga akhirnya berpisah. Namun, aku sungguh tak pernah menyangka suatu hari nanti, pedangmu akan menusuk tubuhku. Hehe, bahkan fondasi kultivasimu pun diajarkan olehku." Long Chen tersenyum pahit. Ekspresi Li Yue Chan membeku saat dia menatap perut Long Chen. Pada saat ini, hatinya dipenuhi kepanikan. Namun, Long Chen tidak memberi Li Yue Chan terlalu banyak waktu untuk bingung. Dia mendorong Li Yue Chan dengan keras. Li Yue Chan terdorong mundur belasan langkah oleh pedangnya, menyebabkan aliran darah mengucur deras. Pemandangan yang mengerikan. "Li Yue Chan, bagaimana kau bisa melakukan ini pada Long Chen?" Xia Ling dan yang lainnya tercengang. Ketika mereka tersadar, mereka buru-buru mendukung Long Chen. Orang yang menanyakan pertanyaan ini adalah Xia Ling. Li Yue Chan tidak menyadari keseriusan masalah ini. Ia mengerutkan kening dan berkata, "Dialah yang pertama kali menghina ayahku. Jangan salahkan aku. Tidak bisakah kau lihat bahwa Long Chen sebenarnya tidak ingin menyakitimu? Jika dia ingin menyakitimu, kau tidak akan memenuhi syarat untuk melawannya meskipun basis kultivasimu telah meningkat pesat."
Dia bisa membunuhmu kapan saja. Xialing berkata dengan suara rendah. Ketika Li Yuechan mendengar ini, dia terdiam. Berpikir kembali pada pertarungan singkat tadi, Li Yuechan dapat merasakan bahwa pria ini memiliki kekuatan tempur yang luar biasa kuat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia mungkin tidak akan mampu melawannya. Li Yuechan, aku tidak menyangka kau begitu kejam. Long Chen memang pernah kehilangan ingatannya, tapi meskipun begitu, dia tidak tega menyakiti kita. Long Chen memberimu kultivasimu, tapi kau malah menggunakannya untuk menyakitinya. Kau benar-benar hebat. Xialing menggertakkan giginya. Ia tak kuasa menahan keinginan untuk bertindak. Namun, ketika memikirkan hubungan persaudaraan mereka di masa lalu, Xialing tidak bisa berbuat apa-apa. Ia tidak sekejam itu. Yusfu, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Mata Zhao Churan memerah. Perubahan Li Yuechan saat ini adalah sesuatu yang dia dan yang lainnya tidak dapat terima. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang menyerang Li Yuechan. Di dalam hati mereka, Li Yuechan akan selalu menjadi sahabat mereka. Li Yuechan mundur beberapa langkah, matanya agak basah. Dia menyentuh sudut matanya, tidak mengerti mengapa dia menangis. Aku mungkin telah melakukan kesalahan, tapi aku tidak menyesalinya. Siapapun yang memarahi ayahku adalah musuhku. Setelah berkata demikian, Li Yuechan berbalik dan segera berlari keluar dari kediaman besar Xia. Long Chen menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya berubah dingin. Dia yakin bahwa Chuling ada hubungannya dengan keadaan Li Yuechan saat ini. Sepertinya aku harus pergi ke kota kekaisaran untuk bertemu Chuling ini. Long Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu seharusnya khawatir tentang lukamu dulu. Kenapa kamu begitu bodoh? Bahkan jika kamu tidak tega menyakiti Li Yuechan, kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan dirimu terluka. Li Yuechan bukan satu-satunya wanitamu. Kamu masih punya kami. Bagaimana kamu bisa begitu egois? Xialing melotot ke arah Long Chen, mengumpat dan menangis di saat yang sama. Long Chen mengerti maksudnya. Aku tahu. Long Chen tersenyum getir. Aku hanya tidak menyangka dia benar-benar akan menusukku. Kupikir dia tidak akan melakukannya karena ingatannya belum sepenuhnya hilang. Aku telah meremehkannya. Pedangnya juga memotong pikiranku. Mendengar ini, Xialing dan yang lainnya tersentak kaget. Apa kau bilang kau akan menyerah pada Yue-san? Xialing bertanya dengan tergesa-gesa. Tapi sebelum itu, aku akan melakukan upaya terakhir untuk mencari tahu kebenarannya, kata Long Chen serius. Lalu apa maksudmu dengan, putuskan semua pikiranmu? Zhao Churan bertanya. Long Chen berkata, selama ini, hampir semua musuhku telah dilenyapkan. Aku hidup terlalu nyaman. Kurasa aku akan terus hidup damai dan bahagia. Sekarang, Yue Tan telah muncul dan ketidaknormalannya membuatku sadar bahwa semua kenyamanan ini hanya sementara. Aku ingin menyerah pada gagasan menikmati hidup. Jadi itu maksudmu. Kau membuatku takut setengah mati. Xialing menepuk dadanya dan berkata, kupikir kau sudah menyerah karena perbuatan Yue Chan. Bagaimanapun, aku tetap percaya bahwa Yue Chan tidak bersalah. Semua yang dia katakan di sini bukanlah niat awalnya. Jika kita bisa membantunya mendapatkan kembali ingatannya, kita bisa menemukan Yue Chan yang dulu. Aku juga berpikir begitu. Saudara Long Chen, aku akan pergi bersamamu ke kota kekaisaran. Zhuge Xuan berkata dengan lembut. Aku juga akan pergi. Kita kesampingkan dulu masalah ini, kata Zhao Churan. Omong kosong, kata Xialing, kita tidak bisa melupakan masalah grup bayangan naga. Sedikit perubahan akan memengaruhi keseluruhan. Jika terjadi kesalahan, banyak orang akan terpengaruh. Kita tidak boleh gegabah. Sedangkan untuk kota kekaisaran, Long Chen akan baik-baik saja sendiri. Selama dia tidak bertindak berdasarkan emosinya, dia akan baik-baik saja dengan kultivasinya. Zhao Churan tersenyum pahit. Dia juga tahu bahwa urusan kelompok Dragon Shadow dan Xia Manor yang agung sangatlah penting. Pada dasarnya mustahil bagi Long Chen, yang merupakan manajer yang tidak ikut campur, untuk melakukan apapun. Aku akan pergi ke kota kekaisaran sendirian. Kalian jaga rumah baik-baik. Long Chen berkata sambil tersenyum. Ayo masuk dan obati lukamu, kata Xialing. Tidak perlu, aku sudah baik-baik saja. Long Chen melepas pakaiannya. Luka di perutnya sudah sembuh. Xialing dan yang lainnya tercengang oleh kemampuan pemulihannya yang luar biasa. Tubuh yang tidak dapat mati. Suamiku, apakah kamu berubah menjadi monster? Zhao Churan juga dengan hati-hati menyentuh perut Long Chen. Jika bukan karena noda darah, mereka akan curiga bahwa Long Chen tidak pernah terluka. Long Chen juga mengulurkan tangan untuk menyentuh perutnya, merasa sangat emosional. Masalah dengan Li Yuechan membuat Long Chen sakit kepala. Jika Chuling bukan ayah kandung Li Yuechan, dia pasti sudah membunuh Chuling di kota kekaisaran. Akan tetapi, dengan lapisan hubungan ini, Long Chen tidak punya pilihan selain menyingkirkan niat membunuhnya dan membuat rencana jangka panjang. Tidak peduli betapa sulitnya, Long Chen harus menahannya.
Inilah yang membuat Long Chen sangat cemberut. Keesokan harinya, Long Chen meninggalkan prefektur Qian dan menuju kota kekaisaran. Berita kepergiannya hanya diketahui oleh orang-orang di Istana Xia yang agung. Namun, tidak lama setelah Long Chen memasuki kota kekaisaran, dia melihat sosok yang dikenalnya menghalangi jalannya. Sosok itu adalah Li Yuechan. Bagaimana kamu tahu kalau aku datang ke Empire City? Long Chen menatap Li Yuechan. Jangan khawatir. Apa yang kamu lakukan di kota kekaisaran? Tanya Li Yuechan. Coba saya lihat kenapa jadi seperti ini. Kata Long Chen. Kalau begitu, kau boleh kembali sekarang. Alasan aku menjadi seperti ini adalah karena aku memasuki mata air nirvana. Aku memasukinya atas kemauanku sendiri. Mata air nirvana akan membuat orang-orang kehilangan ingatan. Jadi, kamu tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk menyelidiki. Kembalilah ke tempat asalmu. Petik 2. Li Yuechan berkata dengan dingin. Aku tidak suka apa yang kau katakan. Imperial City bukan rumahmu. Aku bisa datang dan pergi sesukaku, apa hubungannya denganmu? Pergilah. Long Chen berkata dengan nada meremehkan. Ucapkan lagi. Li Yuechan mengepalkan tangannya karena marah. Long Chen mengulangi. Bab 435. Perintah pembatasan. Perkataan Long Chen semakin membuat Li Yuechan marah. Li Yuechan menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kemudian, ia berkata dengan nada serius, ayahku sudah memberitahuku dengan jelas bahwa jika kau tidak meninggalkan kota kekaisaran, kau akan dibatasi. Dengan kata lain, kau akan kesulitan bergerak di kota kekaisaran. Tidak ada hotel yang berani menerimamu, tidak ada restoran yang berani membiarkanmu makan, dan tidak ada tempat yang berani menerimamu. Jadi, jika Anda orang yang cerdas, sebaiknya Anda segera pergi dan tidak memperburuk keadaan. Petik 2. Apakah ayahmu memiliki kekuatan sebesar itu? Long Chen mencibir, karena kau sudah mengatakannya, aku akan memberitahumu dengan jelas. Aku tidak hanya akan tinggal di kota kekaisaran, tetapi aku juga akan membangun rumah di sana. Aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku. Xia Manor yang agung berhak membunuh siapapun yang menciptakan kekacauan, termasuk ayahmu. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa menghukum siapa. Semoga berhasil. Li Yuechan berbalik dan pergi. Long Chen menatap punggung Li Yuechan saat dia pergi. Dia juga pergi ke arah yang berlawanan. Setengah jam kemudian, Long Chen tiba di sebuah hotel. Ketika Long Chen mengeluarkan kartu identitasnya untuk check-in, wajah resepsionis berubah ketika melihat namanya. Ia buru-buru mengembalikan kartu identitas itu kepada Long Chen dan berkata dengan nada meminta maaf, Pak, maaf, hotel kami sudah penuh. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu punya kamar? Long Chen mengerutkan kening. Saya sungguh minta maaf, Pak. Silakan menginap di hotel lain. Resepsionis itu berbisik. Long Chen menyimpan kartu identitasnya dan meninggalkan hotel. Namun setelah itu, Long Chen pergi ke beberapa hotel. Mereka jelas punya kamar, tetapi semuanya menolaknya setelah melihat kartu identitasnya. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia, menarik. Sudut mulut Long Chen naik sedikit. Kekuatan Culing tidak bisa diremehkan. Dia baru berada di kota itu selama setengah jam dan dia sudah mampu membuat semua hotel takut menerimanya. Long Chen menarik napas dalam-dalam dan memasuki ruang makan lagi. Namun, begitu dia tiba di restoran, Long Chen memperhatikan bahwa kartu identitas semua orang dipajang. Hal yang sama berlaku untuk restoran besar dan kecil di dekatnya. Long Chen mencobanya, dan seperti yang diduga, restoran itu menolaknya masuk ketika dia melihat namanya. Long Chen mencoba naik taksi, tetapi sopir taksi tidak berani membiarkannya masuk. Seolah-olah Culing sedang memamerkan kekuatannya. Long Chen sangat penasaran bagaimana Culing memiliki kekuatan yang begitu besar. Orang harus tahu bahwa tidak mudah untuk mencapai semua ini. Ding! Saat itu, Long Chen menerima panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Long Chen bertanya, jika kamu kentut, keluarkan saja. Long Chen tidak memberinya jawaban yang bagus. Tatapan Culing berubah dingin. Nak, aku memberimu muka dengan memanggilmu langsung. Jangan coba-coba. Apa yang kau katakan? Long Chen mencibir, kau memberiku muka, jadi kau melarangku masuk ke semua hotel, restoran, dan tempat makan. Mereka memberi kita banyak muka. Jika kau masih tidak tahu apa yang baik untukmu dan meninggalkan kota kekaisaran, kau akan dilarang meninggalkan kota kekaisaran. Aku akan membuatmu kelaparan sampai mati di kota kekaisaran. Kata Culing dengan serius. Ada yang salah dengan otakmu. Tak apa jika hotel dan restoran bodoh itu melarangku masuk, kata Long Chen dengan nada meremehkan. Aku punya caraku sendiri. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang. Tunggu saja. Jangan coba-coba memperkeruh suasana. Kalau berani, aku akan bunuh anak buahmu sebanyak-banyaknya. Aku sudah merekam panggilan ini, jadi kusarankan kau melakukan hal yang sama. Aku akan menepati janjiku. Dengan itu, Long Chen menutup telepon.
Di istana kerajaan Chu Ling merasa jengkel. Bajingan ini tidak menghormati hukum. Dia sangat arogan. Chu Ling mengepalkan tinjunya. Ayah, bagaimana rencanamu menghadapinya? Li Yuechan bertanya. Dia dipaksa keluar kota. Aku tidak percaya dia berani menyerang orang-orang keluarga kerajaan Chu. Jika dia menyentuh orang-orangku, dia akan menyentuh Raja Chu. Kejahatannya tidak kecil. Chu Ling berkata dengan suara rendah. Tapi dia bilang dia penguasa Grand Xia Manor. Bahkan jika kau melakukan kesalahan, dia berani membunuhmu. Kata Li Yuechan. Dia berani. Aku kakak dari leluhur Xia, Raja Chu. Kenapa kau tidak mencoba menyentuhku? Kata Chu Ling dengan marah. Li Yuechan tidak mengatakan apa-apa lagi. Chu Ling segera mengatur seseorang untuk mengusir Long Chen. Dalam waktu sekitar 20 menit, orang-orang yang dikirim oleh Lord Chu menemukan Long Chen. Total ada 27 orang dalam kelompok ini, dan semuanya adalah kultivator. Mereka berdiri berjajar, memancarkan aura yang luar biasa. Tuan Long, kami di sini untuk mengantar Anda keluar kota atas perintah Raja. Orang yang berada paling depan maju 2 langkah dan berkata dengan sangat serius. Apakah aku melakukan kejahatan? Tanya Long Chen. Aku tidak melakukannya. Lalu aku bukan warga negara yang sah. Tuan Long, tentu saja. Baiklah, karena aku sah dan adil, kota kekaisaran bukan milik Chu Ling, dan aku tidak melakukan kejahatan apapun, lalu katakan padaku, mengapa kau mengusirku? Demi keadilan, jika kau meninggalkan keluarga kerajaan Chu, kalian semua akan menjadi tokoh yang dihormati. Jika masalah ini diketahui dunia di masa depan, maukah kau berhadapan langsung dengan orang lain? Long Chen berkata dengan benar. Sekelompok orang itu saling berpandangan, tetapi tidak ada seorang pun yang bergerak. Long Chen melanjutkan, semuanya, keadilan ada di hati setiap orang. Kalian semua orang penting. Kalian tidak bisa mengubah hitam menjadi putih dan bersikap tidak masuk akal hanya karena kalian telah memasuki istana Raja Bela Diri. Silakan pergi. Tentu saja, jika kau ingin memaksaku, atau jika kau punya alasan untuk mengeluarkanku, aku mungkin tidak takut padamu. Kau mungkin sudah banyak mendengar ceritaku. Baiklah, Tuan Long, selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal. Tuan Long, Anda bisa melanjutkan berbelanja. Sekelompok orang itu berbalik, masuk ke mobil, dan pergi. Long Chen menyentuh hidungnya dan melanjutkan berbelanja. Ketika sekelompok orang kembali ke istana kerajaan Chu dan melihat Chu Ling, mereka tergagap ketika Chu Ling bertanya tentang hasilnya. Kamu tidak berhasil. Kamu tidak terlihat seperti habis berjuang. Apa yang terjadi? Chu Ling bertanya dengan suara rendah. Yang mulia, Long Chen berkata, pertama, dia tidak melakukan kejahatan apapun. Kedua, kota kekaisaran bukan milik kami. Ketiga, dia warga negara yang sah. Dia bertanya mengapa kami harus mengusirnya. Kami tidak dapat menemukannya, jadi kami kembali. Pria tua di depan berkata dengan tegas. Setelah selesai berbicara, ia tak lupa membungkuk. Kalian ini tidak berguna. Hidung Chu Ling hampir berkerut karena marah, akulah yang ingin mengusirnya. Apa penjelasan ini cukup? Cepat pergi dari sini, pergi dan usir dia dengan paksa. Kalau kau tidak bisa mengusirnya, kau tidak perlu kembali. Yang mulia, orang tua ini merasa. Enyahlah, pergilah dari sini. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Jangan kembali kalau kau tidak sanggup. Enyahlah. Chu Ling menegur. Sekelompok orang itu segera berbalik dan mulai mengerjakan tugasnya. Ayah, 27 kultivator ini adalah kekuatan utama kediaman kita, kan? Bagaimana kalau mereka semua dibunuh oleh Long Chen? Li Yuechan bertanya. Aku tidak bisa membunuh Long Chen, kata Chu Ling, orang tua itu. Dia hanya selangkah lagi dari Dao Jimat. Dia membawa begitu banyak orang untuk menghadapi Long Chen. Dia akan kembali hidup-hidup apapun yang terjadi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.